Ada rahasia apa hari ini? Temukan jawabannya cuma di channel Neng Imas. Sebelum kita bongkar semuanya, yuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan like video ini ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dari kota mana kalian berasal. Selama 5 tahun pernikahan, keluarga suamiku menolak keras jika aku menyalakan lampu di ruang makan saat kami makan malam bersama. Rasa penasaranku akhirnya membawa petaka ketika aku secara tidak sengaja menekan saklar lampu tersebut dan melihat sebuah pengkhianatan yang kejam. Bab 1. Pemicu konflik. Suara tamparan itu menggema sangat keras, memecah kesunyian malam yang selama ini selalu mencekik ruang makan rumah kami. Rasa panas dan perih seketika menjalar di pipi kiriku, disusul oleh rasa kebas yang membuat pandanganku berkunang-kunang. Aku terhuyung ke belakang, tubuhku membentur tepi meja kayu jati yang kokoh. Bau anyir darah perlahan mulai terasa di sudut bibirku. Di depanku, dalam kegelapan yang kembali menelan ruangan ini, napas ibu mertuaku memburu. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi dari siluetnya yang berdiri tegak berkacak pinggang, aku tahu kemarahannya sudah mencapai ubun-ubun. Dasar perempuan tidak tahu diri. Parasit. Suara ibu mertuaku melengking tajam, menembus gendang telingaku bagaikan belati. Sudah untung kami terima di keluarga ini, perempuan penyakitan yang tidak bisa apa-apa. Berani-beraninya kamu melanggar tradisi sakral keluarga ini. Berani kamu menghancurkan tirakat yang sudah kami jalankan bertahun-tahun demi mendoakan kesehatan dan kewarasanmu yang semakin memburuk itu. Belum sempat aku menyeimbangkan tubuh atau sekadar menyeka darah di ujung bibirku, suara bariton suamiku, Surya, ikut menyambar dari sisi lain meja. Nada suaranya tidak kalah kasar, penuh dengan ancaman yang selama ini selalu ia gunakan untuk menundukkanku. Keluar kamu dari ruangan ini sekarang juga. Jihan, bentak Surya keras. Aku mendengar suara kursi ditarik kasar, menandakan ia sedang berjalan mendekat ke arahku dalam gelap. Kalau kamu berani satu kali lagi menekan saklar lampu itu saat kita sedang makan malam, aku tidak akan segan-segan menceraikanmu malam ini juga. Kamu dengar aku? Aku akan menceraikanmu dan membiarkanmu membusuk di jalanan tanpa 1 sen pun. Ancaman cerai itu biasanya akan membuatku menangis terseduh-seduh dan memohon ampun di kakinya. Biasanya, aku akan merasa menjadi istri yang paling berdosa karena telah merusak kehusyukan doa keluarga suamiku. Namun malam ini, air mataku tidak menetes. Tidak ada isakan yang keluar dari mulutku. Tubuhku memang gemetar, tetapi bukan karena rasa takut akan ancaman perceraian itu. Aku gemetar karena rasa jijik, marah, dan syok yang luar biasa akibat apa yang baru saja mataku tangkap beberapa detik yang lalu. Hanya beberapa detik. Ya, hanya sepersekian detik sebelum Surya dengan panik memukul saklar dan kembali memadamkan lampu utama di ruangan yang dindingnya sengaja kucat dengan warna biru navy dan tirai hijau emerald itu. Selama 5 tahun pernikahan kami, setiap kali makan malam tiba, ruangan ini harus gelap gulita. Surya selalu beralasan bahwa ini adalah tradisi turun-temurun keluarganya. Sebuah bentuk tirakat, katanya. Makan dalam kegelapan pekat untuk melatih rasa syukur, menajamkan batin, dan meresapi setiap butir nasi yang masuk ke dalam tubuh agar menjadi berkah, terutama untuk menyembuhkan kondisi mentalku yang kata Surya selalu tidak stabil. Aku yang lugu dan terlalu mencintainya, menuruti saja aturan gila tersebut selama setengah dekade. Aku makan dalam kegelapan, meraba-raba piringku, dan seringkali menelan makanan yang rasanya aneh, hambar, atau bahkan bertekstur menjijikkan. Surya selalu meyakinkanku bahwa itu adalah masakan herbal khusus dari ibu untuk menenangkan sarafku. Namun malam ini, rasa penasaranku tidak bisa lagi dibendung. Ada sesuatu yang janggal. Suara bisik-bisik, gesekan kain, dan aroma parfum yang berbeda. Saat jemariku yang pura-pura mencari gelas tak sengaja menyentuh dinding, aku langsung menekan saklar lampu. Cahaya putih terang benderang seketika menyilaukan mata kami semua. Dan di bawah cahaya terang itu, topeng keluarga suamiku hancur berkeping-keping. Di ujung meja, Surya tidak sedang berdoa atau menunduk khusyuk seperti yang selalu ia katakan padaku dalam gelap. Suamiku itu duduk dengan punggung bersandar santai, tangan kanannya menggenggam erat dan mengelus mesra tangan Fiona, asisten rumah tangga kami yang selama ini dipekerjakan karena Surya bilang ia merasa kasihan pada perempuan bisu itu. Fiona sendiri duduk di kursi, bukan berdiri melayani kami. Ia mengenakan pakaian yang rapi, menatapku dengan senyum miring yang penuh ejekan saat cahaya menyala, sama sekali tidak terlihat terkejut. Namun, bukan hanya perselingkuhan murahan itu yang membuat perutku mual. Di sisi kananku, ibu mertuaku, Ratih, tertangkap basah sedang berdiri mencondongkan tubuhnya ke arah piringku. Tangan kanannya memegang sebuah botol kaca kecil, menaburkan semacam bubuk putih misterius ke atas makananku. Dan saat mataku melirik ke arah piringku sendiri,
Aku hampir muntah. Di atas piring mahal bergradasi biru lembut yang kubeli dari luar negeri itu, bukan nasi hangat atau lauk pauk bergizi yang tersaji, melainkan sisa-sisa tulang ayam, nasi yang sudah berair, dan lauk busuk yang dicampur dengan tanah basah. Itulah yang selama ini kumasukkan ke dalam mulutku. Sementara di piring Surya, Fiona, dan Ratih, tersaji potongan daging bistik yang masih berasap, kentang panggang, dan sayuran segar yang tampak sangat lezat. Mengingat pemandangan itu, dadaku terasa sesak. Tanganku mengepal kuat hingga kuku-kukuku menusuk telapak tangan. Ironi yang sangat menyakitkan menusuk relung hatiku. Surya dan ibunya terus saja meneriakiku dengan sebutan parasit, perempuan penyakitan yang menumpang hidup pada kesuksesan Surya. Mereka mengancam akan mengusirku dari rumah ini jika aku tidak patuh. Padahal, kenyataan yang sebenarnya sangat bertolak belakang. Rumah mewah berlantai 2 di kawasan elit ini dibeli secara tunai menggunakan uang warisan mendiang ayahku. Seluruh perabotan, mulai dari meja makan tempat mereka duduk, lampu kristal yang baru saja kumatikan, hingga mobil mewah di garasi, semuanya dibeli dengan uangku. Aku rela membaliknamakan sertifikat rumah ini menjadi atas nama Surya sesaat setelah kami menikah. Saat itu aku berpikir bodoh. Aku hanya ingin menjaga harga diri suamiku yang gajinya jauh di bawahku, agar ia tidak merasa rendah diri di hadapan teman-temannya. Aku memberikan segalanya, menyerahkan seluruh kendali finansialku, dan membiarkan diriku direndahkan setiap hari hanya demi menjaga keutuhan pernikahan fiktif ini. Kenapa kamu diam saja, perempuan gila? Bentakan Devina, adik iparku yang sedari tadi diam, kini ikut memecah lamunanku. Ia melempar sebuah lem basah ke arah wajahku di dalam gelap, tepat mengenai hidungku. Cepat keluar dari sini. Jangan sampai makanan kami menjadi basi karena aura negatifmu. Besok pagi kamu harus minta maaf pada ibu sambil berlutut karena sudah merusak ketenangan makan malam kami. Aku menarik napas panjang, menelan ludah yang terasa pahit. Tidak ada gunanya berteriak atau membalas ucapan mereka saat ini. Aku hanya sendirian, dikelilingi oleh 4 orang yang ternyata selama ini adalah monster berwajah manusia. Dengan langkah yang sengaja kuperberat, aku memutar tubuhku, berjalan meraba dinding meninggalkan ruang makan yang pekat itu. Bagus. Jangan keluar dari kamarmu sampai besok pagi, seru Surya saat mendengar suara langkah kakiku menjauh. Aku menutup pintu ruang makan dari luar. Bukannya berjalan menuju lantai 2 tempat kamarku berada, aku justru menjatuhkan diriku di lantai, duduk menyender pada dinding dingin tepat di samping pintu ruang makan. Jantungku berdegup sangat kencang. Kepalaku pening memikirkan apa sebenarnya bubuk putih yang ditaburkan Ratih ke makananku. Pantas saja selama ini aku selalu merasa linglung, sering tertidur panjang, dan terkadang melihat bayangan-bayangan aneh di malam hari yang membuat Surya semakin meyakinkan semua orang bahwa aku mulai gila. Mereka pikir aku sudah pergi. Mereka pikir aku kembali menjadi Jihan yang penakut, bodoh, dan patuh. Namun mereka salah besar. Malam ini, saklar lampu itu tidak hanya menyalakan cahaya di ruang makan, tetapi juga menyalakan kewarasan dan insting bertahan hidupku yang selama 5 tahun ini sengaja mereka matikan. Aku diam di sana, menahan napas, menempelkan telingaku rapat-rapat ke celah pintu kayu yang sedikit terbuka, bersiap untuk mendengarkan setiap kebusukan yang akan mereka bicarakan setelah mereka merasa aman. Lantai marmer yang kududuki terasa sangat dingin menusuk kulit, tetapi aku tidak peduli. Seluruh indera pendengaranku kini terfokus pada suara-suara dari balik pintu ruang makan. Setelah suara langkah kakiku sengaja kubuat seolah menjauh menaiki tangga, suasana di dalam ruangan itu berubah drastis. Tidak ada lagi keheningan yang dipaksakan. Tidak ada lagi lantunan doa palsu yang sering Surya komat-kamitkan dalam gelap. Terdengar suara tawa yang begitu renyah dan elegan. Bulu kudukku berdiri. Itu bukan tawa Ratih atau Devina. Itu adalah tawa Fiona. Fiona, asisten rumah tangga yang selama 5 tahun ini tidak pernah mengeluarkan satu kata pun karena Surya bilang pita suaranya rusak akibat kecelakaan. Tadi itu hampir saja berantakan. Surya, ucap Fiona. Suaranya terdengar sangat normal, berkelas, dan penuh otoritas. Sama sekali bukan suara seorang pelayan. Kamu terlalu lambat mematikan lampunya. Untung saja perempuan bodoh itu terlalu syok melihat piringnya sendiri sampai tidak menyadari dokumen di atas meja. Maaf, sayang, jawab Surya. Nada suaranya berubah drastis menjadi lembut dan penuh ketundukan. Sebuah nada yang tidak pernah ia gunakan saat berbicara kepadaku. Aku benar-benar tidak menyangka dia punya keberanian untuk menyentuh saklar lampu itu. Obat yang kuberikan akhir-akhir ini seharusnya sudah membuat otot motoriknya melemah dan pikirannya linglung. Sepertinya aku harus menaikkan dosis halusinogennya mulai besok. Halusinogen? Jantungku seakan berhenti berdetak sesaat.
Jadi bubuk putih itu bukan obat penenang biasa, melainkan obat halusinogen? Pantas saja selama beberapa bulan terakhir aku seringkali berteriak histeris di tengah malam karena melihat dinding kamarku seolah merayap, atau mendengar suara-suara aneh dari dalam lemari. Surya selalu merekam saat aku sedang histeris, beralasan untuk ditunjukkan kepada dokter. Kau ini mantan psikiater, Surya. Masa menakar dosis untuk satu perempuan bermental lemah saja kau kesulitan? Fiona mendecak kesal. Aku menyewamu mahal-mahal bukan untuk membuat kesalahan amatir. Ingat, lisensi medismu sudah dicabut karena kasus malapraktikmu itu. Kalau bukan karena aku yang menutupi jejak hukummu dan memberimu pekerjaan ini, kau sudah membusuk di penjara. Fakta baru itu menghantamku bagaikan godam. Surya, seorang mantan psikiater? Malapraktik? Kebohongan macam apa ini? Saat pertama kali kami bertemu, ia memperkenalkan diri sebagai seorang pengusaha rintisan di bidang properti yang taat beragama dari keluarga terpandang. Ia tampil dengan sangat meyakinkan, berpakaian rapi, bertutur kata lembut, dan selalu membawa buku catatan. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa latar belakangnya adalah seorang dokter jiwa yang dipecat. Segala perhatian dan analisis psikologis yang ia berikan padaku selama ini bukanlah bentuk kepedulian seorang suami, melainkan observasi klinis yang dingin dari seorang psikopat. Hei, Nona Fiona, jangan terus-terusan menyalahkan Surya. Tiba-tiba suara Ratih menyela dengan nada kasar dan tidak sopan, sangat kontras dengan citra ibu mertua yang keibuan. Kita semua di sini sudah bekerja keras menjalankan skenario gilamu ini. Kamu pikir mudah bagiku berpura-pura menjadi ibu yang kolot setiap hari? Atau Devina yang harus berpura-pura menjadi adik ipar yang cerewet? Kami ini mantan narapidana, bukan aktris sinetron. Kapan sisa bayaran kami cair? Bermain peran sebagai keluarga bahagia selama 5 tahun ini sangat melelahkan. Tutup mulutmu, Ratih, desis Fiona tajam. Uang kalian akan kuberikan secara penuh, plus bonus yang dijanjikan, tepat setelah Jihan resmi masuk ke rumah sakit jiwa minggu depan. Surat pendaftarannya sudah Surya urus, kan? Sudah beres semua, sahut Surya dengan nada bangga. Aku menggunakan koneksi lamaku di rumah sakit jiwa terpencil di luar kota. Kepala rumah sakitnya teman lamaku yang bisa disuap. Semua bukti video rekaman Jihan yang sedang berhalusinasi dan meracau akibat sensori deprivation di ruang makan gelap ini, ditambah hasil tes darahnya yang sudah kumanipulasi, sangat cukup untuk mendiagnosisnya dengan skizofrenia akut tingkat membahayakan. Secara hukum, aku sebagai suaminya akan menjadi wali sah atas seluruh hartanya. Begitu dia dikurung, rumah ini, perusahaannya, seluruh uang di bank, akan jatuh ke tangan kita. Aku membekap mulutku sendiri dengan kedua tangan agar suara isak tangisku tidak terdengar. Air mataku akhirnya jatuh dengan deras. Begitu rapi, begitu kejam, dan begitu sistematis. Ratih dan Devina bukanlah keluarga suamiku. Mereka adalah mantan narapidana bayaran. Tradisi makan malam dalam kegelapan gulita ini memiliki nama medis, sensori deprivation, pencabutan sensori. Di dalam gelap, mereka menyiksaku secara mental, memberiku makanan menjijikan, meracuniku dengan halusinogen, untuk membuatku benar-benar gila. Aku tidak sabar melihat wajahnya saat diseret menggunakan jaket pengekang nanti, ucap Fiona dengan tawa yang mengerikan. Ini adalah balasan yang sangat setimpal. Ayahnya yang sombong itu telah menghancurkan bisnis ayahku 15 tahun lalu, merebut tender yang membuat ayahku bangkrut dan akhirnya gantung diri. Ayahnya mungkin sudah mati karena serangan jantung, tapi Jihan harus menderita lebih parah dari ayahku. Mengambil hartanya saja tidak cukup. Aku ingin ayahnya melihat dari neraka, bagaimana anak perempuan kesayangannya membusuk di sel isolasi rumah sakit jiwa seumur hidupnya. Penjelasan Fiona menyatukan kepingan puzzle terakhir di kepalaku. Aku ingat nama belakang Fiona sekarang. Ia adalah putri dari mantan mitra bisnis ayahku yang dulu pernah menggelapkan dana perusahaan dan akhirnya kalah dalam persidangan melawan ayahku. Balas dendam. Ini semua adalah konspirasi balas dendam yang dirancang dengan sangat matang oleh Fiona. Ia menyewa seorang psikiater bermasalah dan 2 narapidana untuk menghancurkan kewarasanku dari dalam rumahku sendiri. Baiklah, malam ini kita rayakan sedikit. Ayo habiskan daging ini, kata Surya dengan santai. Terdengar suara dentingan sendok dan garpu beradu dengan piring. Setelah ini, pastikan sisa makanan busuk di piring Jihan dibersihkan. Jangan sampai ada jejak. Besok pagi, kita mainkan lagi drama keluarga sedih melihat Jihan yang semakin kehilangan akalnya. Aku perlahan bangkit dari lantai dengan tubuh gemetar. Namun pikiranku kini jernih sebening kristal. Obat itu tidak akan mempengaruhiku malam ini, karena aku tidak menelan satu suap pun makanan menjijikan itu.
Ketakutanku yang tadi menyelimuti dada kini menguap tak berbekas, digantikan oleh api kemarahan yang berkobar sangat hebat. Mereka pikir mereka sedang bermain dengan perempuan gila yang lemah. Mereka pikir mereka tinggal selangkah lagi menuju kemenangan mutlak dan menguasai seluruh warisan ayahku. Mereka salah besar. Aku mengusap sisa darah di bibirku dengan punggung tangan. Mataku menatap tajam ke arah pintu kayu jati itu. Aku berjanji pada diriku sendiri, atas nama ayahku dan harga diriku yang telah mereka injak-injak selama 5 tahun, aku tidak akan membiarkan skenario mereka berjalan sesuai rencana. Aku akan menggunakan permainan pikiran kotor mereka untuk melawan mereka sendiri. Jika mereka ingin bermain-main dengan kegilaan, maka aku akan menunjukkan kepada mereka apa arti kegilaan yang sesungguhnya. Aku melangkah menjauh, kembali ke kamarku dalam diam, mulai merencanakan langkah pertama dari pembalasan dendamku. Sinar matahari pagi menembus celah gorden kamarku, menyilaukan mata dan memaksaku terbangun dari tidur yang sama sekali tidak nyenyak. Kepalaku terasa sangat berat, seperti ada beban bertonton yang menekan tengkorakku dari dalam. Saat aku mencoba bangkit dari ranjang, rasa perih yang luar biasa langsung menyengat pipi kiriku. Aku berjalan tertatih menuju meja rias, menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku terlihat sangat kacau. Ada memar kebiruan yang cukup besar di pipiku akibat tamparan ibu mertuaku semalam. Mataku cekung, kulitku pucat pasi, dan tubuhku terlihat sangat kurus. Selama 5 tahun ini, aku selalu percaya bahwa kondisi fisikku yang menurun adalah karena penyakit misterius yang menggerogoti kewarasanku. Namun pagi ini, setelah mendengar percakapan mereka semalam, aku tahu persis apa penyebab kehancuranku. Racun. Mereka meracuniku setiap hari di rumahku sendiri. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar jantungku yang kembali berpacu cepat. Aku tidak boleh terlihat sehat. Aku harus tetap memainkan peran sebagai istri yang sakit-sakitan, linglung, dan gila, setidaknya sampai aku mengumpulkan semua bukti yang kubutuhkan. Dengan langkah gontai yang sengaja kubuat-buat, aku menuruni tangga menuju ruang makan. Di sana, suamiku sudah duduk rapi dengan kemeja kerjanya, menyesap kopi hitam sambil membaca tablet. Ibu mertuaku duduk di seberangnya, sibuk mengoleskan selai ke atas roti panggang. Di sudut ruangan, asisten rumah tangga kami yang selama ini berpura-pura bisu sedang menyapu lantai dengan ekspresi datar. Pemandangan pagi yang terlihat begitu normal dan harmonis, seandainya aku tidak tahu kenyataan busuk di baliknya. "Baguslah kamu sudah bangun," ucap suamiku tanpa menoleh ke arahku. Nada suaranya dingin dan penuh otoritas. "Duduk. Waktunya minum obat penenangmu. Setelah kekacauan yang kamu buat semalam, sarafmu pasti semakin tegang. Dokter menyarankan untuk menaikkan dosisnya hari ini agar kamu bisa beristirahat lebih tenang." Suamiku menyodorkan sebuah kapsul berwarna putih dan segelas air putih ke arahku. Tanganku sedikit bergetar saat menerima kapsul itu. Ibu mertuaku menatapku dengan sudut mata yang tajam, memastikan aku menelan obat tersebut. Tanpa ragu, aku memasukkan kapsul itu ke dalam mulutku, meneguk air putih, dan menengadahkan kepalaku seolah-olah sudah menelannya. Namun, kapsul itu kuselipkan erat-erat di bawah lidahku. Aku mengangguk pelan, menundukkan pandangan, dan berjalan kembali menuju kamarku dengan langkah yang diseret. Sesampainya di kamar mandi, aku segera memuntahkan kapsul itu ke dalam kloset dan menyiramnya berulang kali. Aku mencuci mulutku hingga bersih, menatap cermin, dan tersenyum sinis. Mulai hari ini, racun itu tidak akan pernah lagi masuk ke dalam tubuhku. Menjelang siang, suamiku berpamitan untuk pergi ke kantor. Sebuah kebohongan besar yang selama ini selalu kupercayai. Ibu mertuaku dan adik iparku juga bersiap-siap pergi ke pusat perbelanjaan bergengsi di tengah kota. Tentu saja menggunakan kartu kredit tambahan yang terhubung dengan rekening pribadiku. Tak lama setelah mereka bertiga pergi, asisten rumah tanggaku meletakkan sapunya, berjalan santai menaiki tangga, dan masuk ke dalam kamar tidur utamaku. Ia mengunci pintu dari dalam. Berani sekali perempuan itu tidur di ranjangku, di atas sprayku, di rumah yang kubeli dengan uang darah ayahku. Namun, aku tidak marah. Ini adalah kesempatan emasku. Rumah ini kini sepenuhnya kosong dari pengawasan. Aku segera mengendap-endap menuju ruang kerja suamiku yang terletak di lantai 1, tepat di sebelah perpustakaan mini. Pintu ruang kerja itu selalu terkunci rapat, dan suamiku melarang siapapun, termasuk aku, untuk masuk ke sana dengan alasan banyak dokumen rahasia perusahaan. Tentu saja, aku tahu dia berbohong sekarang. Dulu sekali, sebelum suamiku mengubah kunci pintu ini, aku sempat membuat duplikatnya dan menyembunyikannya di dalam pot tanaman hias di sudut lorong, berjaga-jaga jika ada keadaan darurat. Tanganku merogoh tanah di dalam pot, dan syukurlah, kunci kuningan itu masih ada di sana.
terbungkus plastik kecil yang sudah kusam. Kunci itu berputar dengan bunyi klik yang pelan. Aku mendorong pintu perlahan dan melangkah masuk. Ruangan itu berbau cerutu murahan dan kertas tua. Aku mulai membongkar laci meja, tumpukan map, dan lemari arsip. Aku mencari sesuatu yang spesifik, sesuatu yang bisa membongkar identitas asli mereka. Mataku tertuju pada sebuah lukisan pemandangan besar yang tergantung di dinding belakang meja kerja. Lukisan itu terlihat tidak simetris. Aku menurunkan lukisan itu dan menemukan apa yang kucari. Sebuah berangkas besi berwarna abu-abu yang tertanam di dinding. Aku terdiam sejenak, memandangi layar angka digital di berangkas tersebut. Suamiku adalah pria yang narsis, tetapi ia juga sangat sistematis. Apa kata sandinya? Tanggal pernikahan kami? Terlalu klise. Tanggal lahirnya? Aku mencobanya, namun layar berkedip merah. Aku mencoba memutar otak, mengingat kembali percakapan mereka semalam. Asisten rumah tanggaku mengatakan bahwa ayahnya gantung diri 15 tahun lalu setelah perusahaannya dihancurkan oleh ayahku. Tanggal itu. Tanggal yang menjadi awal mula dendam ini. Aku mengingat-ingat berita lama yang pernah kudengar dari ayahku bertahun-tahun silam. 12 September. Aku mengetikkan angka 1209 pada panel berangkas. Terdengar bunyi bip panjang yang memuaskan, disusul suara klik yang berat. Berangkas itu terbuka. Jantungku berdegup kencang saat melihat isi di dalamnya. Tidak ada tumpukan uang tunai atau emas batangan. Yang ada hanyalah beberapa map plastik tebal berisi dokumen. Aku menarik map pertama dan membacanya dengan tangan gemetar. Itu adalah dokumen perjanjian kerja. Tertulis jelas nama ibu mertuaku dan adik iparku beserta tanda tangan mereka, menyepakati pembayaran bulanan dalam jumlah fantastis untuk bermain peran sebagai keluarga inti suamiku. Di halaman belakangnya, terlampir fotokopi surat keterangan bebas bersyarat dari sebuah lembaga pemasyarakatan. Mereka benar-benar mantan narapidana. Map kedua berisi dokumen yang jauh lebih mengerikan. Itu adalah rekam medis palsu atas namaku, lengkap dengan stempel dari sebuah klinik psikiatri yang tidak pernah kudatangi. Di dalamnya terdapat surat pengantar rawat inap paksa ke sebuah rumah sakit jiwa yang lokasinya sangat terpencil, berjarak ratusan kilometer dari kota ini. Tanggal eksekusi pemindahan pada surat itu adalah 3 hari dari sekarang. 3 hari. Jika aku tidak nekat menekan saklar lampu semalam, 3 hari lagi aku akan diseret dari rumah ini, dilemparkan ke dalam sel isolasi yang gelap, dan ditinggalkan membusuk di sana sementara mereka merampas seluruh harta warisanku. Fakta ini membuat dadaku sesak, namun sekaligus memicu adrenalin yang luar biasa di aliran darahku. Aku memotret setiap lembar dokumen itu menggunakan ponsel lamaku yang diam-diam kusimpan di laci pakaian dalam. Setelah mengembalikan semuanya ke dalam berangkas dan merapikan ruangan seperti semula, aku segera beralih ke tahap berikutnya. Aku menyelinap ke gudang penyimpanan di belakang dapur, membongkar kardus-kardus lama yang berisi barang elektronik bekas. Aku menemukan apa yang kucari, sebuah kamera pengawas tanpa kabel berukuran sangat kecil yang dulu pernah kupakai untuk memantau halaman depan, lengkap dengan fitur penglihatan malam inframerah. Aku membawa kamera itu ke ruang makan. Dengan sangat hati-hati, aku memanjat kursi dan menyembunyikan kamera itu di sela-sela daun tanaman hias buatan yang menjuntai tepat di atas lemari pajangan, menghadap langsung ke arah meja makan. Lensa kecilnya tersembunyi sempurna, tidak akan ada yang menyadarinya dalam keadaan terang, apalagi dalam kegelapan pekat saat ritual makan malam sakral mereka berlangsung. Malam harinya, ritual gila itu kembali diulang. Suasana ruang makan digelapkan total. Suamiku kembali membacakan doa palsunya dengan nada berat yang dibuat-buat. Ibu mertuaku membisikkan ancaman-ancaman pelan ke telingaku, menyuruhku memakan hidangan yang kembali berbau apak dan menjijikan. Aku pura-pura menangis tertahan, meracau pelan seolah obat halusinogen itu sedang bekerja menghancurkan kewarasanku. Aku mengambil sendok, berpura-pura memasukkan makanan ke dalam mulutku, lalu membuangnya ke dalam sapu tangan yang sudah kusiapkan di pangkuanku. Setelah sandiwara itu selesai, aku diseret kembali ke kamarku dan dikunci dari luar. Di atas ranjang, dalam kegelapan kamarku, aku meringkuk di bawah selimut tebal dan menyalakan layar ponselku. Layar itu menampilkan siaran langsung dari kamera inframerah yang kupasang di ruang makan. Pemandangan di layar itu berwarna hitam putih yang kontras. Aku melihat suamiku, ibu mertuaku, adik iparku, dan asisten rumah tanggaku duduk mengelilingi meja makan yang diterangi oleh satu lilin kecil, tertawa terbahak-bahak merayakan keberhasilan sandiwara mereka hari ini. Tiba-tiba, suamiku mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Ia membuka kotak itu, mengeluarkan sebuah alat suntik, dan menyedot cairan dari sebuah botol kecil. Satu persatu, ia menyuntikkan cairan itu ke lengan ibu mertuaku,
adik iparku, asisten rumah tanggaku, dan terakhir ke lengannya sendiri. Mataku membelalak. Itu adalah penawar racunnya. Mereka menyuntikkan penawar itu setiap malam agar tidak ikut terkena efek halusinasi jika tidak sengaja menghirup atau memakan sisa bubuk yang ditaburkan ke piringku. Penemuan ini adalah kepingan informasi yang sangat krusial. Beberapa saat kemudian, sebuah kejadian kecil di layar ponselku memberikan senjata tambahan yang tidak kuduga. Seekor kucing liar entah bagaimana berhasil masuk melalui jendela dapur yang terbuka dan menyenggol sebuah panci logam hingga jatuh berdenting sangat keras di lantai. Di layar ponselku, aku melihat ibu mertuaku melompat dari kursinya dengan wajah pucat pasi. Ia menjerit histeris, meringkuk di sudut ruangan sambil menutupi telinganya. Ada setan. Itu suara arwah orang mati. Tolong, jauhkan dari saya, teriak ibu mertuaku dalam rekaman itu, tubuhnya bergetar hebat tak terkendali. Suamiku harus menampar pipi ibu mertuaku dengan keras untuk menyadarkannya, membentaknya untuk diam dan menjelaskan bahwa itu hanya suara kucing. Asisten rumah tanggaku mencibir sinis melihat kepanikan itu. Aku tersenyum lebar di balik selimutku. Ibu mertuaku yang selama ini selalu bertingkah sangat kejam dan tanpa belas kasihan, ternyata memiliki fobia yang sangat ekstrim terhadap hal-hal mistis dan supranatural. Ia takut pada hantu, arwah, dan kutukan. Kelemahan ini sangat fatal. Senjataku kini sudah lengkap. Bukti dokumen kejahatan, rekaman injeksi penawar racun, dan fobia memalukan yang bisa kugunakan untuk menghancurkan mental mereka. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Keesokan paginya, aku terbangun dengan sensasi mual yang menggulung perutku. Kepalaku pening dan keringat dingin membasahi seluruh tengkuku. Berhenti mengonsumsi racun halusinogen itu secara mendadak ternyata membawa dampak putus obat yang cukup menyiksa. Sendi-sendiku terasa ngilu, dan pandanganku sesekali kabur. Namun, aku menolak untuk menyerah. Aku membasuh wajahku dengan air es di wastafel, menampar pipiku sendiri untuk mengusir rasa kantuk yang mematikan, dan menatap pantulan mataku di cermin. Tatapan kosong dan ketakutan yang selama ini menghuni mataku telah lenyap, digantikan oleh sorot tajam penuh dendam yang menyala-nyala. Aku harus bertahan. Waktuku hanya tersisa 2 hari sebelum jadwal pemindahanku ke rumah sakit jiwa itu dieksekusi. Setelah memastikan seluruh komplotan itu keluar rumah dengan urusan mereka masing-masing seperti biasa, aku segera beraksi. Aku mengenakan pakaian yang paling tertutup, sebuah mantel tebal, kacamata hitam besar, dan topi untuk menyembunyikan wajahku yang penuh memar dan pucat. Aku menyelipkan seluruh uang tunai darurat yang kusimpan di balik bingkai foto pernikahanku ke dalam tas kecil, lalu menyelinap keluar melalui pintu samping dekat garasi. Aku berjalan cepat menyusuri kompleks perumahan elit ini, memastikan tidak ada mata yang mengawasi, sebelum akhirnya menghentikan sebuah taksi yang lewat di jalan raya besar. Tujuanku hanya satu, kantor hukum milik Anton. Anton adalah pengacara pribadiku, sekaligus sahabat lamaku sejak kami masih duduk di bangku kuliah. Dulu, ia adalah orang yang paling keras menentang pernikahanku. Ia sudah merasa ada yang tidak beres dengan latar belakang suamiku, tetapi aku yang saat itu buta karena cinta, mengabaikan semua peringatannya dan bahkan menjauhi Anton selama beberapa tahun terakhir karena suamiku selalu mencuci otakku bahwa Anton berniat buruk. Betapa bodohnya aku. Taksi berhenti di depan sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota. Aku melangkah masuk, mengabaikan tatapan aneh dari resepsionis yang melihat penampilanku yang berantakan, dan langsung menerobos masuk ke ruangan Anton tanpa membuat janji. Saat aku membuka pintu ruangannya, Anton yang sedang sibuk membaca berkas di mejanya langsung mendongak. Matanya membelalak lebar. Wajahnya memancarkan keterkejutan yang luar biasa saat melihatku membuka kacamata hitam dan topi. Ya Tuhan, apa yang terjadi padamu? Anton bergumam lirih. Ia segera bangkit dari kursinya, berlari menghampiriku, dan mengunci pintu ruangannya rapat-rapat. Ia menuntunku duduk di sofa kulitnya, menatap lekat-lekat memar di pipiku dan tulang selangkaku yang menonjol dari balik kemeja. Kamu terlihat seperti mayat hidup. Siapa yang melakukan ini? Suamimu? Aku akan menelepon polisi sekarang juga. Anton sudah merogoh ponselnya, tetapi aku segera menahan tangannya. Genggamanku memang lemah, tetapi tatapanku menghentikannya. Jangan libatkan polisi dulu, Anton. Setidaknya belum sekarang, ucapku dengan suara serak. Aku menelan ludah, membasahi kerongkonganku yang kering. Polisi hanya akan menangkap mereka atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Hukuman itu terlalu ringan. Aku ingin menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Aku ingin mereka merasakan neraka yang sama seperti yang kudiami selama 5 tahun ini. Aku membuka ponsel lamaku, meletakkannya di atas meja kaca di hadapan Anton.
Aku menunjukkan semua foto dokumen yang kuambil dari berangkas semalam. Surat perjanjian bayaran mantan narapidana itu, dokumen palsu adopsi keluarga, dan yang paling penting, surat pengantar rawat inap paksa dari klinik kejiwaan bodong tersebut. Aku juga memutar video rekaman dari kamera inframerah yang menunjukkan suamiku menyuntikkan penawar racun kepada komplotannya. Aku menceritakan semuanya, tanpa ada yang terlewat. Tentang identitas asli asisten rumah tanggaku, tentang racun halusinogen di makananku, dan tentang tradisi makan malam dalam kegelapan yang dirancang khusus untuk membuatku gila. Anton mendengarkan setiap detail ceritaku dengan rahang mengeras. Wajahnya merah pada menahan amarah yang luar biasa. Ia memukul meja kacanya dengan keras hingga retak sedikit di ujungnya. Bajingan gila. Mereka sindikat kriminal, bukan keluarga. Desis Anton penuh kebencian. Ia mondar-mandir di ruangannya, memijat pelipisnya cepat. 3 hari lagi mereka akan mengurungmu dan mengambil alih seluruh kuasamu atas perusahaan dan aset peninggalan ayahmu. Kita harus bergerak cepat. Apa yang harus kita lakukan secara hukum? Tanyaku, menatapnya penuh harap. Aku ingin mengamankan hartaku terlebih dahulu sebelum aku membalas mereka. Anton duduk kembali di hadapanku, mengeluarkan secari kertas kosong dan sebuah pena mahal. Insting pengacaranya langsung bekerja cepat. Pertama, kita cabut surat kuasa penuh yang pernah kamu berikan kepada suamiku beberapa tahun lalu. Hari ini juga, aku akan membuatkan akta pencabutan di depan notaris terpercaya. Jadi mulai detik ini suamiku tidak punya hak hukum sepeser pun atas perusahaanmu. Kedua, soal sertifikat rumah yang kamu balik nama menjadi atas nama suamimu itu. Karena itu adalah harta bawaan dari warisan yang dibeli sebelum pernikahan kalian. Dan suamiku terbukti melakukan manipulasi. Kita bisa mengajukan pemblokiran sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional hari ini juga. Rumah itu tidak akan bisa dijual atau diagunkan olehnya. Anton menatap mataku dalam-dalam. Ketiga, rekening bank. Aku butuh persetujuanmu untuk membekukan sementara seluruh rekening gabungan dan kartu kredit yang dipegang oleh suamiku, ibu mertuamu, dan adik iparmu. Aku akan memindahkan seluruh dana likuiditasmu ke sebuah rekening perwalian rahasia, atas namamu yang tidak bisa dilacak oleh mereka. Pada saat suamimu mencoba menarik uang besar besok atau lusa untuk membayar rumah sakit jiwa itu, ia akan mendapati saldonya 0 besar. Mendengar rencana Anton, senyum tipis akhirnya terbit di bibirku untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Lakukan, Anton. Bekukan semuanya. Biarkan mereka merasa berkuasa sampai detik terakhir, sebelum lantai tempat mereka berpijak runtuh sepenuhnya. Setelah menyelesaikan puluhan tanda tangan dokumen hukum di kantor Anton, aku kembali ke rumah sebelum komplotan itu pulang. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Rencanaku belum selesai. Memblokir uang mereka adalah satu hal. Tetapi untuk menciptakan kehancuran mental yang sempurna, aku harus menghancurkan mereka dari dalam. Aku harus memotong tali kesetiaan komplotan bayaran itu. Sesuai dugaanku, ibu mertuaku dan adik iparku pulang lebih dulu dari pusat perbelanjaan. Mereka melangkah masuk ke ruang keluarga dengan tawa keras, menenteng puluhan tas belanja dari merek-merek mewah kelas dunia. Mereka menjatuhkan tubuh mereka di sofa, sibuk mengeluarkan sepatu, perhiasan, dan tas kulit mahal yang semuanya dibeli menggunakan uangku. Asisten rumah tanggaku dan suamiku belum pulang. Ini adalah momen yang sangat sempurna. Aku berjalan keluar dari kamarku dengan langkah tenang, tidak lagi diseret, dan postur tubuhku tegak. Aku berhenti tepat di hadapan mereka, melipat kedua tanganku di dada. Tawa mereka langsung terhenti. Ibu mertuaku menatapku dengan kening berkerut, jelas terkejut melihatku berdiri tegak tanpa gemetar ketakutan seperti biasanya. Sedang apa kamu berdiri di situ, perempuan gila? Bentak ibu mertuaku dengan nada kasar yang biasa ia gunakan. Kembali ke kamarmu. Jangan merusak pemandangan kami. Aku tidak bergeming. Aku merogoh saku mantelku, mengeluarkan 2 lembar kertas yang sudah dicetak dari foto dokumen semalam, lalu melemparnya ke atas meja kaca di hadapan mereka. Kertas itu mendarat tepat di atas tumpukan perhiasan baru mereka. Aku tahu siapa kalian sebenarnya. Ratih. Devina. Ucapku dengan suara datar, dingin, dan mematikan. Mendengar nama asli mereka disebut, wajah ibu mertuaku dan adik iparku seketika memucat. Mata mereka melotot membaca dokumen fotokopi perjanjian kerja kriminal mereka dengan suamiku. Adik iparku, Devina, langsung berdiri dengan panik, menatapku seperti melihat hantu. Berapa banyak uang yang dijanjikan Surya dan Fiona kepada kalian setelah aku dijebloskan ke rumah sakit jiwa lusa nanti? Tanyaku lagi, melangkah perlahan mengelilingi sofa mereka seperti seekor predator yang sedang mengitari mangsanya. 1 miliar? 2 miliar? Apapun jumlahnya,
Mereka tidak akan pernah membayarnya. Kalian adalah mantan narapidana. Setelah tugas kalian selesai, apa yang mencegah Fiona untuk menyingkirkan kalian agar rahasianya aman selamanya? Ibu mertuaku, Ratih, mencoba bersikap tegar meski bibirnya bergetar hebat. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Omong kosong apa ini? Diam dan dengarkan aku, potongku tajam, membanting tanganku ke atas meja hingga membuat mereka berdua tersentak kaget. Rekening Surya sudah kubekukan hari ini. Seluruh aset sudah ditarik kembali atas namaku secara hukum. Surya dan Fiona tidak memiliki 1 sen pun untuk membayar kalian. Tapi, aku punya. Aku menatap tepat ke mata Ratih yang dipenuhi ketamakan yang mulai bimbang. Aku menawarkan kesepakatan baru. Berbaliklah mengkhianati Surya dan Fiona besok malam saat makan malam terakhirku. Bantulah aku menghancurkan mereka di dalam kegelapan itu. Sebagai imbalannya, aku akan mentransfer 5 kali lipat dari jumlah yang dijanjikan Surya ke rekening pribadi kalian masing-masing. Detik itu juga, dan kalian bebas pergi dari rumah ini tanpa tuntutan hukum dariku. Kalian hanya punya loyalitas pada uang, bukan? Maka pilihlah siapa yang punya uang sungguhan di rumah ini. Ruang keluarga itu menjadi hening. Hanya terdengar suara detak jam dinding dan napas Ratih serta Devina yang memburu. Mereka saling bertatapan, menimbang-nimbang antara ketakutan pada Fiona dan keserakahan mereka sendiri. Setelah beberapa menit berlalu dalam ketegangan yang mencekik, Ratih perlahan menganggukkan kepalanya dengan tatapan mata yang gelap. Senyum kemenangan terukir di wajahku. Bidak catur telah tersusun rapi. Malam pembalasan dendam besok akan menjadi malam terpanjang dan paling mengerikan dalam hidup mereka. Waktu berputar terasa begitu lambat pada hari penentuan ini. Ini adalah hari terakhirku sebelum jadwal keberangkatan paksa ke rumah sakit jiwa terpencil itu dieksekusi besok pagi. Suasana di dalam rumah mewah ini terasa sangat tegang sekaligus memuakkan. Dari balik pintu kamarku yang sedikit terbuka, aku bisa mendengar suara suamiku sedang menelepon seseorang dengan nada rendah. Ia sedang mengonfirmasi penjemputan medis untukku besok, memastikan bahwa petugas yang datang membawa jaket pengekang dan obat penenang dosis tinggi agar aku tidak meronta saat diseret keluar dari rumahku sendiri. Mendengar rencana kejinya itu, darahku mendidih, tetapi aku harus tetap menguasai diri. Aku membiarkan mereka merasa menang di atas penderitaanku selama beberapa jam ke depan. Tepat pukul 3 sore, suamiku masuk ke kamar mandi utama untuk membersihkan diri. Ia meninggalkan jas kerjanya yang biasa ia pakai tergeletak begitu saja di atas sofa ruang kerja. Ini adalah celah waktu yang sangat sempit dan krusial bagiku. Dengan langkah tanpa suara, aku menyelinap masuk ke dalam ruang kerjanya. Jantungku berdetak sekeras genderang perang saat tanganku merogoh saku bagian dalam jas tersebut. Jariku menyentuh sebuah kotak logam kecil yang dingin. Aku menariknya keluar dan membukanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Di dalamnya terdapat 2 benda yang selalu menjadi penentu kewarasanku selama ini. Sebuah botol kecil berisi bubuk halusinogen, dan sebuah botol kaca lain berisi cairan penawar racun lengkap dengan beberapa alat suntik steril. Aku sudah mempersiapkan segalanya sejak semalam. Dari dalam saku mantelku, aku mengeluarkan sebuah botol kecil yang bentuknya sangat mirip dengan milik suamiku. Botol milikku berisi bubuk obat halusinogen dengan dosis yang sudah kulipat gandakan 10 kali lipat. Aku mendapatkan dosis mematikan ini dengan cara menghancurkan puluhan kapsul obat penenang dan pil halusinasi yang selama ini selalu ia paksakan untuk kutelan. Aku menukar botol bubuk itu dengan cepat. Selanjutnya, aku mengambil sebuah jarum suntik, menyedot habis seluruh cairan penawar racun dari botol kaca suamiku, dan membuangnya ke wastafel. Sebagai gantinya, aku mengisi botol kaca itu dengan air mineral biasa. Sekarang, penawar racun itu hanyalah air putih yang tidak memiliki efek apa-apa. Setelah memastikan posisinya sama persis seperti semula, aku mengembalikan kotak logam itu ke dalam saku jas suamiku dan segera keluar dari ruangan itu tanpa meninggalkan jejak apapun. Persiapanku belum selesai. Aku menuju ruang makan yang akan menjadi arena eksekusi malam ini. Di bawah meja makan kayu jati yang tebal itu, aku merekatkan sebuah pelantang suara nirkabel berukuran kecil menggunakan selotip hitam ganda. Pelantang suara itu sudah terhubung ke ponselku melalui sambungan jarak jauh. Di dalam ponselku, aku sudah menyiapkan file audio yang telah diedit sedemikian rupa oleh pengacaraku. Audio itu berisi suara tangisan memilukan, jeritan pasien rumah sakit, desisan aneh, dan sebuah rekaman suara pria tua yang sedang membacakan surat wasiat sebelum gantung diri akibat kebangkrutan. Semua suara itu dirancang khusus untuk memicu trauma dan ketakutan paling mendalam dari suamiku dan asisten rumah tanggaku. Untuk menyempurnakan rencanaku,
Aku juga menyembunyikan sebuah kacamata dengan fitur penglihatan malam yang baru saja kubeli tadi pagi di balik bantalan kursiku. Malam akhirnya tiba. Jarum jam dinding menunjuk tepat pada pukul 7 malam. Suamiku berjalan ke arah ruang makan dengan wajah yang dibuat-buat seolah penuh simpati, menuntunku yang sengaja berjalan gontai dan menundukkan kepala. Ibu mertuaku dan adik iparku sudah duduk manis di kursi masing-masing. Wajah mereka terlihat pucat, namun mereka menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Mereka sudah menerima uang muka yang sangat besar dariku sore tadi, dan mereka tahu betul peran apa yang harus mereka mainkan malam ini. Di sudut ruangan, asisten rumah tanggaku berdiri mengawasi dengan senyum sinis yang tak pernah lepas dari wajahnya. Ia tidak sabar melihatku hancur malam ini. Ritual gila itu dimulai. Suamiku menginstruksikan asisten rumah tanggaku untuk menutup seluruh tirai tebal dan mematikan lampu utama. Sebelum kegelapan total menyergap, seperti biasa, suamiku mengeluarkan kotak logam dari sakunya. Dengan lagak seorang dokter yang sedang memberikan vitamin, ia menyuntikkan cairan dari botol kaca itu ke lengan ibu mertuaku, adik iparku, asisten rumah tanggaku, dan terakhir ke lengannya sendiri. Mereka semua terlihat sangat rileks setelah disuntik, mengira bahwa mereka kebal terhadap efek bubuk yang akan ditaburkan. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa yang baru saja mengalir di pembuluh darah mereka hanyalah air mineral biasa. Matakan lampunya, perintah suamiku dengan suara berat. Asisten rumah tanggaku menekan saklar. Dalam sekejap, ruang makan itu tenggelam dalam kegelapan pekat yang menakutkan. Tidak ada satupun celah cahaya yang masuk. Sesuai tradisi busuk mereka, suamiku mulai berkomat-kamit membacakan doa palsu dengan suara yang sengaja dibuat menggema di ruangan tertutup itu. Dalam kegelapan itu, aku segera meraba bantalan kursiku, mengambil kacamata penglihatan malam, dan memakainya. Layar hijau seketika menyala di depan mataku. Sekarang, aku bisa melihat semuanya dengan sangat jelas. Aku melihat suamiku mengambil botol bubuk halusinogen yang sudah kutukar, lalu menaburkannya dalam jumlah yang cukup banyak ke dalam panci sup besar yang berada di tengah meja. Sup itu masih panas, dan uapnya langsung membawa partikel bubuk itu menyebar ke seluruh udara di ruang makan. Asisten rumah tanggaku kemudian membagikan mangkuk sup itu kepada semua orang, termasuk kepadaku. Tentu saja, aku hanya mengaduk-aduknya tanpa menyentuhnya sedikit pun dengan bibirku. Namun, suamiku dan asisten rumah tanggaku dengan lahap memakan sup tersebut, yakin bahwa mereka sudah terlindungi oleh penawar racun palsu tadi. 10 menit pertama berlalu dengan keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, aku melihat suamiku berhenti mengunyah. Sendok di tangannya terjatuh dan membentur piring dengan suara denting yang keras. Di balik lensa hijau kacamataku, aku melihat wajah suamiku mulai mengeluarkan keringat dingin sebesar biji jagung. Matanya mendelik lebar, menatap kosong ke arah dinding di seberangnya. Napasnya mulai memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Udara di sini, kenapa panas sekali? Gumam suamiku dengan suara bergetar. Tangannya meremas kerah ke mejanya, berusaha melonggarkannya. Di ujung meja yang lain, asisten rumah tanggaku mulai menunjukkan reaksi yang sama parahnya. Ia memegang kepalanya dengan kedua tangan, tubuhnya berayun ke depan dan ke belakang. Obat dengan dosis luar biasa tinggi itu mulai merusak saraf pusat mereka dengan sangat cepat. Inilah saat yang kutunggu-tunggu. Dengan tangan yang tersembunyi di bawah meja, aku menekan tombol putar pada layar ponselku. Dari pelantang suara yang tersembunyi, mengalunlah suara bisikan yang sangat pelan, seolah-olah ada seseorang yang sedang berdiri tepat di belakang telinga mereka. Bisikan itu menyebar, memantul di dinding ruang makan yang gelap gulita. Suamiku tersentak kaget. Ia melompat dari kursinya hingga kursi kayunya jatuh berdebam ke lantai. Siapa itu? Siapa yang bicara? Teriak suamiku, memutar tubuhnya ke segala arah dalam kegelapan yang buta. Audio itu perlahan mengeras. Kini, terdengar jeritan histeris seorang perempuan yang memohon agar tidak disuntik mati. Jeritan yang kuambil dari berita dokumenter tentang korban malapraktik. Suamiku menutup kedua telinganya. Tubuhnya bergetar hebat. Halusinasi mulai menguasai otak sadarnya. Dosa-dosa masa lalunya sebagai dokter jiwa yang kejam kini bangkit kembali untuk menghantuinya. Ia berteriak-teriak menyebut nama-nama pasien yang tak kukenal, memohon ampun pada bayangan kosong di sekelilingnya. Sementara itu, suara rekaman pria tua yang sedang tercekik tali gantungan memenuhi ruangan. Asisten rumah tanggaku menjerit dengan suara yang memekakan telinga. Ia tidak lagi berpura-pura bisu. Ia merangkak di lantai marmer yang dingin, menangis tersedu-sedu memanggil ayahnya. Ayah, jangan tinggalkan aku. Ayah, tolong lepaskan talinya. Teriak asisten rumah tanggaku dengan putus asa. Ia mengayunkan tangannya ke udara kosong,
seolah berusaha menggapai kaki ayahnya yang tergantung di atas kepalanya. Kekacauan benar-benar pecah. Suamiku yang sudah kehilangan akal sehatnya akibat halusinogen parah itu tiba-tiba menabrak asisten rumah tanggaku di lantai. Merasa dirinya diserang oleh hantu masa lalu, suamiku mencekik leher asisten rumah tanggaku dengan beringas. Perempuan itu membalas dengan mencakar wajah suamiku sambil terus menjerit memanggil ayahnya. Piring-piring mahal berjatuhan dan pecah berkeping-keping. Gelas kaca terinjak hingga hancur. Kegelapan pekat itu menjadi panggung pertunjukan neraka yang kudesain khusus untuk mereka. Ibu mertuaku dan adik iparku duduk meringkuk di sudut ruangan, saling berpelukan erat. Sesuai kesepakatan, mereka tidak memakan sup itu dan aku telah memberitahu mereka untuk diam di tempat apapun yang terjadi. Meskipun mereka tahu ini adalah rekayasa, melihat suamiku dan asisten rumah tanggaku saling bunuh dalam kegelapan sambil meracau tentang hantu dan masa lalu membuat mereka sungguh-sungguh ketakutan setengah mati. Aku duduk diam di kursiku, melepaskan kacamata penglihatan malamku. Di tengah suara pecahan beling, jeritan kesakitan, dan lolongan histeris yang memekakkan telinga, aku tersenyum puas. Obat dan penyiksaan psikologis yang mereka gunakan untuk menghancurkanku selama 5 tahun, kini berbalik menghancurkan kewarasan mereka sendiri dalam satu malam. Pertarungan membabi buta di lantai ruang makan itu semakin tidak terkendali. Suara napas tersengal, ringisan kesakitan akibat pecahan kaca yang menancap di kulit, dan sumpah serapah tak karuan mendominasi ruangan yang gulita ini. Saat aku merasa mereka sudah berada di titik nadir kehancuran mental dan fisik, aku berdiri dari kursiku. Dengan langkah perlahan dan tenang, aku berjalan melewati kekacauan di lantai. Ujung sepatuku sesekali menyentuh pecahan piring dan cairan sup yang tumpah ruah. Aku meraba dinding yang terasa dingin, mencari letak saklar utama. Tanpa ragu sedikit pun, aku menekan tombol tersebut. Cahaya lampu kristal raksasa di langit-langit ruang makan menyala dengan terang benderang, menyilaukan mata siapa saja yang telah terbiasa dalam kegelapan selama lebih dari setengah jam. Suara jeritan suamiku dan asisten rumah tanggaku mendadak terhenti, digantikan oleh erangan kesakitan saat cahaya tajam itu menusuk retina mereka. Pemandangan di depanku benar-benar menyedihkan sekaligus sangat memuaskan. Suamiku terkapar di lantai, kemeja putih mahalnya robek di bagian dada, dan wajahnya dipenuhi luka cakaran yang mengeluarkan darah segar. Asisten rumah tanggaku tidak jauh berbeda, rambutnya acak-acakan, hidungnya berdarah, dan ia merangkak mundur mendekati kaki meja dengan tatapan kosong yang dipenuhi teror murni. Efek halusinogen dosis tinggi itu masih menguasai otak mereka, membuat mereka gemetar hebat seperti daun kering yang ditiup angin kencang. Ibu mertuaku dan adik iparku masih berjongkok di sudut ruangan. Wajah mereka seputih kapas. Mereka menatap ngeri pada darah yang berceceran di lantai marmer. Tepat pada saat itu, bel pintu depan berbunyi dengan nyaring. Suara ketukan sepatu kulit bergema menyusuri lorong rumah. Pintu ruang makan terbuka lebar, menampilkan sosok pengacaraku yang berjalan masuk dengan setelan jas hitam yang sangat rapi. Ia membawa sebuah koper kulit berisi seluruh senjata hukum yang telah kami persiapkan seharian penuh. Pengacaraku berdiri di sampingku, menatap jijik pada dua orang yang merintih di lantai. "Selamat malam," ucapku dengan suara jernih, lantang, dan penuh wibawa. Tidak ada lagi nada gemetar atau isakan tangis yang selama ini selalu menjadi topengku. Aku harap hidangan penutup malam ini cukup memuaskan selera kalian. Mendengar suaraku yang tiba-tiba berubah normal dan penuh otoritas, suamiku memaksakan diri untuk mengangkat kepalanya yang berat. Matanya yang merah dan pupilnya yang melebar menatapku dengan kebingungan yang amat sangat. Ia mengerjapkan mata berkali-kali, seolah tidak percaya melihat istri yang ia anggap gila dan bodoh kini berdiri menjulang di hadapannya seperti seorang ratu yang sedang menghakimi para pengkhianat. Apa yang terjadi?" Racau suamiku dengan lidah yang keluh. Ia mencoba menopang tubuhnya untuk berdiri, namun otot-ototnya menolak bekerja sama. Ia jatuh kembali ke lantai. Kamu seharusnya sudah gila, obat itu sudah masuk ke perut kalian berdua, potongku tajam. Aku memberi isyarat kepada pengacaraku. Pengacaraku membuka koper kulitnya, mengeluarkan setumpuk map dokumen yang tebal, dan melemparkannya dengan keras ke atas meja makan. Bunyi debruk dari map itu membuat asisten rumah tanggaku berjengit ketakutan. Aku melangkah maju, memungut satu lembar dokumen dari tumpukan itu, dan menjatuhkannya tepat di depan wajah suamiku. "Itu adalah catatan malapraktikmu. Salinan putusan pencabutan lisensi medismu dari Dewan Kedokteran, karena telah menyebabkan 3 pasienmu meninggal akibat eksperimen obat penenang ilegal. Sebuah rekam jejak yang sangat cemerlang untuk seorang pria yang mengaku sebagai pengusaha taat beragama, bukan?" Suamiku terbelalak ngeri. Tangannya yang gemetar berusaha meraih kertas itu,
namun aku menginjak kertas tersebut dengan ujung sepatuku. Aku kemudian menatap asisten rumah tanggaku yang masih menangis memeluk lututnya. Aku melemparkan dokumen kedua ke arahnya. Dan kamu, anak dari seorang koruptor yang tidak tahu malu. Kamu pikir aku tidak tahu alasan dibalik semua drama kotor ini? Balas dendam atas kematian ayahmu yang pengecut itu? Ayahmu bangkrut karena keserakahannya sendiri, bukan karena ayahku. Dan sekarang, putri semata wayangnya akan menyusulnya dalam kehancuran yang jauh lebih hina. Fakta bahwa seluruh rahasia dan identitas asli mereka telah terbongkar membuat suamiku mendapatkan ledakan adrenalin sesaat. Kemarahan yang luar biasa berhasil menembus kabut halusinasi di otaknya. Ia menggeram seperti binatang buas, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia melompat dari lantai, mencoba mencekik leherku. Namun, sebelum jari-jarinya yang kotor menyentuh kulitku, dua sosok tiba-tiba menerjang dari arah samping. Ibu mertuaku dan adik iparku menabrak tubuh suamiku dengan keras, membantingnya kembali ke lantai penuh pecahan kaca. Adik iparku memutar lengan suamiku ke belakang punggungnya dengan kasar, sementara ibu mertuaku menekan lututnya kuat-kuat ke punggung pria itu, membuatnya berteriak kesakitan. "Lepaskan aku, Ratih! Devina! Apa-apaan kalian ini?" teriak suamiku dengan suara serak, mencoba memberontak. "Kalian bekerja untukku. Bunuh perempuan gila ini sekarang juga." "Tutup mulutmu, penipu tengik," desis ibu mertuaku dengan wajah penuh kebencian. Ia menarik rambut suamiku hingga kepalanya mendongak. "Kami bekerja untuk uang. Dan mulai sore tadi, gajimu sudah tidak relevan lagi. Kami bekerja untuk nyonya rumah yang sesungguhnya sekarang." Pengkhianatan dari komplotannya sendiri menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa kewarasan suamiku. Ia menangis histeris, menyadari bahwa ia telah benar-benar terperangkap dan kalah telak. Pengacaraku kemudian melangkah maju, membuka sebuah dokumen berstempel resmi dari negara. "Sebagai informasi tambahan untuk kalian berdua," ucap pengacaraku dengan nada dingin dan profesional. "Terhitung sejak siang tadi, surat kuasa penuh yang kalian pegang atas perusahaan klien saya telah dicabut secara resmi di hadapan notaris. Sertifikat rumah ini telah diblokir dan dikembalikan ke nama klien saya. Dan yang paling penting, seluruh rekening bank, deposito, dan kartu kredit yang selama ini kalian nikmati dengan rakus, telah dibekukan secara total oleh pihak bank atas indikasi pencucian uang dan penipuan." Aku berjongkok, menyejajarkan wajahku dengan wajah suamiku yang kini dipenuhi air mata, darah, dan keringat. "Kalian tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada uang, tidak ada kuasa, tidak ada rumah. Besok pagi, rumah sakit jiwa yang sudah kamu bayar untuk mengurungku itu tidak akan menerima 1 sen pun transferan darimu. Rencanamu gagal total." Ruang makan itu seketika dipenuhi oleh suara rintihan putus asa dari suamiku dan asisten rumah tanggaku. Tidak ada lagi keangkuhan, tidak ada lagi senyum sinis yang merendahkan. Mereka telah dilucuti dari segala hal yang mereka banggakan, disiksa oleh ilusi mengerikan ciptaan mereka sendiri, dan dikhianati oleh orang-orang suruhan mereka. Permainan telah berakhir, dan aku memastikan bahwa kekalahan mereka adalah kekalahan yang paling menyakitkan yang bisa dibayangkan oleh manusia. Ketegangan di ruang makan yang kini terang benderang itu terasa begitu pekat hingga rasanya aku bisa memotong udara dengan sebilah pisau. Suara rintihan suamiku dan asisten rumah tanggaku yang terkapar di lantai berpadu dengan deru napas mereka yang memburu, menciptakan simfoni kekalahan yang sangat memuaskan telingaku. Namun, pertunjukan utama malam ini belumlah usai. Tepat pada saat suamiku menyadari bahwa seluruh akses kekayaan dan kekuasaannya telah musnah dalam sekejap mata, sebuah suara yang sangat berbeda mulai terdengar menyusup dari kejauhan. Awalnya hanya sayup-sayup, namun perlahan tapi pasti, suara itu semakin mengeras dan mendominasi udara malam. Itu adalah suara sirene. Bukan hanya satu, melainkan beberapa sirene yang meraung-raung membelah kesunyian kompleks perumahan elit tempat kami tinggal. Cahaya lampu rotator berwarna merah dan biru mulai berkelebat menembus tirai jendela ruang makan yang tidak tertutup rapat, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari liar di dinding ruangan. Pengacaraku menoleh ke arahku, memberikan anggukan pelan yang syarat akan makna. Ia melangkah dengan tenang meninggalkan meja makan yang berantakan, berjalan menyusuri lorong panjang menuju pintu utama rumah. Suara derit engsel pintu yang dibuka lebar terdengar jelas, disusul oleh derap langkah sepatu bot berat yang memasuki ruang tamu. Jantungku berdetak dengan ritme yang aneh, perpaduan antara kelegaan yang luar biasa dan adrenalin yang masih tersisa dari konfrontasi barusan. Beberapa detik kemudian, ruang makan kami yang hancur berantakan dipenuhi oleh belasan orang berseragam. Ada setengah lusin petugas kepolisian dengan wajah tegas dan tangan yang bersiap di dekat pinggang,
serta 4 orang petugas medis dari Fasilitas Kejiwaan Forensik Negara yang mengenakan pakaian serba putih. Para petugas itu seketika terdiam mematung saat melihat pemandangan mengerikan di depan mereka. Lantai marmer putih yang biasanya mengkilap kini tertutup oleh noda cairan sup, pecahan piring keramik, gelas kristal yang hancur berkeping-keping, dan ceceran darah segar. Di tengah semua kekacauan itu, suamiku masih ditindih kuat-kuat oleh ibu mertuaku dan adik iparku, sementara asisten rumah tanggaku meringkuk gemetar di sudut ruangan sambil memeluk lututnya, meracau tentang hantu masa lalu yang menuntut balas. "Selamat malam, Komandan," sapa pengacaraku dengan nada suara yang sangat profesional dan tenang, memecah keheningan yang sempat menyergap para petugas tersebut. Pengacaraku kemudian menyerahkan sebuah tas kerja berukuran sedang kepada petugas kepolisian yang memimpin operasi malam itu. "Di dalam tas ini, Anda akan menemukan seluruh bukti fisik dan digital yang Anda butuhkan. Semuanya sudah kami susun secara kronologis. Ada rekaman kamera pengawas yang menunjukkan upaya peracunan secara sistematis setiap malam, hasil uji laboratorium yang mengonfirmasi bahwa bubuk yang mereka gunakan adalah obat halusinogen ilegal tingkat tinggi, dokumen rekam medis palsu, hingga kontrak kerja kriminal yang membuktikan bahwa kedua perempuan yang menahan tersangka pria itu adalah mantan narapidana bayaran." Petugas kepolisian itu menerima tas tersebut, membuka sekilas isinya, lalu memberikan isyarat tegas kepada anak buahnya. Para petugas kepolisian langsung bergerak cepat menyebar ke seluruh ruangan. Mereka segera mengambil alih posisi ibu mertuaku dan adik iparku, menarik tubuh suamiku yang memberontak dengan kasar dari lantai. Suamiku meronta sejadi-jadinya. Efek halusinogen dosis sangat tinggi yang mengalir di pembuluh darahnya membuat matanya mendelik liar, seolah ia tidak melihat petugas polisi, melainkan melihat monster-monster mengerikan yang ingin mencabut nyawanya. "Lepaskan aku. Setan-setan sialan. Aku tidak membunuh kalian. Jangan tarik aku ke neraka." Jeritan suamiku menggema memekakkan telinga, suaranya serak dan pecah. Ia menendang udara kosong, meludahi wajah salah satu petugas polisi, dan mencoba menggigit tangan yang memeganginya. Tenaganya berlipat ganda karena panik dan halusinasi parah. Melihat keliaran suamiku yang sangat membahayakan, petugas kepolisian segera memanggil petugas medis untuk turun tangan. Para petugas medis itu dengan sigap membuka tas peralatan mereka dan mengeluarkan sebuah benda yang membuatku tersenyum dingin. Sebuah jaket pengekang berbahan kanvas tebal dengan sabuk-sabuk kulit panjang yang dirancang untuk melumpuhkan pasien gangguan jiwa paling berbahaya. Ini adalah ironi yang paling sempurna. Beberapa jam yang lalu, suamiku sibuk menelepon rumah sakit jiwa palsunya, memastikan agar mereka membawa jaket pengekang untuk menyeretku keluar dari rumah ini besok pagi. Dan sekarang, benda itulah yang akan membungkus tubuhnya sendiri. Proses pemakaian jaket pengekang itu berlangsung sangat brutal dan penuh perlawanan. Butuh 3 orang petugas bertubuh besar untuk menahan bahu, pinggang, dan kaki suamiku di atas lantai yang penuh pecahan kaca. Petugas medis dengan cekatan memasukkan kedua lengan suamiku yang terus mengayun liar ke dalam lengan jaket kanvas yang buntu tersebut. Mereka menyilangkan lengannya di depan dada dengan sangat ketat, lalu menarik sabuk-sabuk kulit ke bagian belakang tubuhnya dan menguncinya dengan gesper besi yang tebal. Suamiku menjerit seperti binatang sembelihan saat ikatan itu diperketat, merenggut seluruh kebebasan bergeraknya. Mulutnya terus memuntahkan kutukan, doa-doa yang terputus, dan tangisan minta ampun kepada bayangan-bayangan masa lalu yang hanya bisa dilihat oleh matanya sendiri. Di sisi lain ruangan, asisten rumah tanggaku tidak memberikan perlawanan fisik yang sekuat suamiku, tetapi kondisi mentalnya jauh lebih memprihatinkan. Saat petugas polisi membangunkannya secara paksa, ia terus-menerus mencakar lehernya sendiri, seolah sedang berusaha melepaskan jeratan tali gaib yang mencekiknya. Ia juga dipakaikan jaket pengekang yang sama agar tidak melukai dirinya sendiri. Wajahnya dipenuhi air mata dan ingus, riasan wajahnya luntur mengerikan, dan ia terus memanggil-manggil ayahnya yang sudah lama tewas bunuh diri. Setelah keduanya berhasil dilumpuhkan sepenuhnya dan dibungkus rapat dalam jaket pengekang yang tebal, petugas mulai menyeret mereka keluar dari ruang makan, menyusuri lorong rumah, menuju pintu depan. Aku melangkah perlahan mengikuti mereka dari belakang, tidak ingin melewatkan satu detik pun dari momen penghakiman publik ini. Saat kami sampai di teras depan, udara malam berembus menerpa wajahku, membawa serta suara kasak-kusuk yang sangat riuh. Cahaya dari lampu rotator mobil polisi dan ambulans menerangi jalanan di depan rumahku, mengekspos puluhan tetangga yang sudah berkumpul berkerumun di balik pagar besi halamanku. Mereka semua berdiri di sana, beberapa di antaranya mengenakan pakaian tidur sambil memegang ponsel cerdas mereka, merekam setiap kejadian dengan mata membelalak penuh rasa ingin tahu dan ngeri. Aku berdiri tegak di ambang pintu, melipat kedua tanganku di dada, menatap dingin ke arah jalanan. Selama 5 tahun, suamiku selalu membangun citra sebagai pria yang sangat terhormat,
pengusaha sukses yang religius, dan suami yang sabar merawat istrinya yang sakit jiwa. Ia selalu tersenyum ramah kepada tetangga, meminta doa mereka untuk kesembuhanku. Namun malam ini, topeng suci itu robek hancur di depan mata semua orang. Para tetangga itu kini menyaksikan sendiri kebenaran yang tak terbantahkan. Mereka melihat pria yang selama ini mereka hormati diseret keluar rumah dengan air liur menetes di dagunya, mengenakan jaket pengekang, berteriak-teriak gila tentang hantu dan pembunuhan. Mereka juga melihat asisten rumah tangga yang selama ini dikira bisu dan penurut, kini melolong-lolong histeris dengan bahasa yang kasar dan kacau. Tatapan para tetangga beralih kepadaku. Mereka melihatku berdiri dengan anggun, tenang, dan sepenuhnya waras. Tidak ada tanda-tanda kegilaan yang selama ini digembor-gemborkan oleh suamiku. Aku menatap balik para tetangga itu satu persatu, membiarkan mereka merekam wajahku yang bersih dari air mata. Biarlah video ini tersebar. Biarlah dunia tahu siapa monster yang sebenarnya. Saat petugas keamanan lingkungan dan kepolisian bekerja sama mendorong suamiku dan asisten rumah tanggaku masuk ke dalam bagian belakang mobil fasilitas kejiwaan forensik yang berdinding baja berlapis busa, aku akhirnya membuang napas panjang. Pintu belakang mobil itu dibanting menutup dengan suara dentuman keras, mengunci mereka berdua dalam kegelapan yang sesungguhnya. Kegelapan yang mulai malam ini akan menjadi rumah permanen bagi mereka seumur hidup. Setelah mobil-mobil itu melaju pergi meninggalkan kompleks perumahan, halaman rumahku kembali sepi. Para tetangga membubarkan diri dengan bisik-bisik yang tak akan pernah berhenti selama berbulan-bulan ke depan. Aku berbalik masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, ibu mertuaku dan adik iparku sudah berdiri dengan koper-koper besar di tangan mereka. Wajah mereka masih memucat karena terkejut melihat proses penangkapan yang begitu brutal tadi. Aku berjalan mendekati mereka, mengambil ponselku, dan menekan sebuah tombol. Beberapa detik kemudian, bunyi notifikasi masuk berdering dari ponsel mereka secara bersamaan. Uang kesepakatan kita sudah masuk ke rekening kalian masing-masing. Ucapku dengan nada suara yang sangat dingin dan tidak bersahabat, tanpa sedikit pun rasa simpati. Itu adalah bayaran untuk pengkhianatan kalian malam ini. Sekarang, keluar dari rumahku. Bawa semua barang kalian dan jangan pernah berani menampakkan wajah kotor kalian di hadapanku lagi. Atau aku akan memastikan bukti kontrak kriminal kalian sampai ke meja kepolisian dan kalian akan kembali ke sel penjara tempat kalian berasal. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kedua mantan narapidana itu segera menarik koper mereka dengan tergesa-gesa, setengah berlari menuju pintu depan dan menghilang di telan kegelapan malam. Ruang tamu itu kini menjadi sangat sunyi. Pengacaraku menghampiriku, menepuk bahuku pelan dengan senyum tulus yang mengembang di bibirnya. Aku membalas senyumannya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, aku menghirup udara di dalam rumah ini tanpa merasa sesak. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi racun, tidak ada lagi kegelapan yang mencekik. Rumah ini kini benar-benar menjadi milikku seutuhnya, dan malam ini adalah awal dari kehidupan baruku yang gemilang. 2 tahun telah berlalu sejak malam panjang yang mengubah jalan hidupku itu bergulir. Waktu yang terus berjalan ternyata menjadi penyembuh luka yang paling ampuh, sekaligus menjadi hakim yang paling adil bagi mereka yang pantas menerima hukuman. Malam ini, rumah mewahku tidak lagi sama seperti 2 tahun yang lalu. Tidak ada lagi dinding berwarna biru gelap atau tirai hijau zamrud yang berat dan menutupi cahaya. Aku telah merenovasi total rumah ini hingga tak menyisakan satupun jejak penderitaan masa lalu. Dinding-dindingnya kini dicat dengan warna krem cerah, jendela-jendela kecil telah dihancurkan dan diganti dengan panel kaca raksasa yang membentang dari lantai hingga langit-langit, membiarkan cahaya bulan dan gemerlap lampu kota masuk dengan bebas. Ruang makan, yang dulunya merupakan ruang penyiksaan psikologis terkelamku, kini telah disulap menjadi area perjamuan yang luar biasa megah. Di tengah ruangan, bukan lagi meja kayu jati tua yang tebal dan suram, melainkan sebuah meja pualam putih bersih yang memantulkan cahaya dari lampu kristal besar yang tergantung di atasnya. Malam ini, aku menyelenggarakan sebuah pesta makan malam intim untuk merayakan pencapaian luar biasa perusahaanku yang berhasil menembus pasar internasional. Tamu yang hadir adalah para rekan bisnis kepercayaanku, investor utama, dan tentu saja, pengacaraku yang setia, yang kini telah resmi menjadi kepala Dewan Penasihat Hukum di perusahaanku. Suasana pesta dipenuhi oleh tawa riang, dentingan gelas anggur berkualitas tinggi, dan aroma harum dari hidangan laut panggang, daging bistik wagyu, dan saus jamur truffle yang dimasak langsung oleh koki pribadi yang kusewa khusus malam ini. Aku duduk di ujung meja, mengenakan gaun sutra berwarna merah marun yang jatuh sempurna membalut tubuhku. Wajahku tak lagi tirus dan pucat seperti mayat hidup. Pipiku kini merona sehat, tubuhku berisi dan bugar, dan mataku memancarkan ketegasan serta kebahagiaan yang tak tertandingi.
Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling meja yang terang benderang ini, mengingat kembali betapa dulu aku dipaksa memakan sisa tulang ayam dan tanah basah di dalam kegelapan yang membutakan. Kontras ini membuatku mengangkat gelasku tinggi-tinggi, mengusulkan sebuah rotan bersulang untuk masa depan yang penuh dengan cahaya kebebasan. Di sela-sela dentingan garpu dan perbincangan bisnis yang hangat, pengacaraku beringsut mendekat ke arahku. Ia mengenakan setelan jas abu-abu yang elegan. Dengan gerakan yang sangat rahasia agar tidak mengganggu suasana pesta, ia menyelipkan sebuah amplop coklat tipis ke pangkuanku di bawah meja. Aku menatap wajahnya dengan alis terangkat. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang sudah sangat kupahami artinya. Itu adalah laporan tahunan yang selalu kuminta darinya. Sebuah laporan resmi yang berisi kabar terbaru mengenai kondisi dua orang penghancur hidupku yang kini membusuk di neraka yang mereka ciptakan sendiri. Sambil tetap mempertahankan senyum anggun kepada para tamuku, aku membuka sedikit penutup amplop itu dan membaca barisan kalimat yang tercetak di dalamnya. Laporan itu berasal dari fasilitas kejiwaan dengan keamanan tingkat tinggi milik negara, tempat para penjahat dengan gangguan mental parah dikurung dan diisolasi dari masyarakat. Membaca lembar demi lembar laporan itu memberikanku kepuasan batin yang jauh melebihi kenikmatan makanan mewah apapun di atas meja ini. Laporan medis tersebut menyatakan bahwa suamiku telah kehilangan seluruh kemampuannya untuk berfungsi sebagai manusia normal. Dosis obat halusinogen yang sangat mematikan malam itu ternyata telah menghancurkan sebagian besar jaringan saraf di otak depannya, menciptakan kerusakan permanen yang tidak bisa disembuhkan oleh terapi apapun. Mantan psikiater yang dulu begitu arogan dan pandai memanipulasi pikiran orang itu, kini mengidap skizofrenia paranoid stadium akhir yang tidak dapat disembuhkan. Hari-harinya dihabiskan di dalam sel isolasi berdinding busa tebal tanpa jendela, persis seperti kamar yang dulu ia siapkan untukku. Ia menolak memakai pakaian karena merasa kain membakar kulitnya. Staf rumah sakit mencatat bahwa ia seringkali tertangkap sedang memakan kotorannya sendiri atau menggaruk-garuk dinding hingga kuku jarinya terkelupas berdarah. Karena di dalam kepalanya yang rusak, ia yakin bahwa ia sedang menikmati hidangan mewah dalam kegelapan sambil diawasi oleh hantu-hantu pasien yang dulu ia bunuh. Ia tak pernah lagi melihat cahaya matahari, terperangkap selamanya di dalam malam tanpa ujung di otaknya sendiri. Sementara itu, kondisi asisten rumah tanggaku tidak kalah menyedihkan. Ambisi balas dendamnya yang menyala-nyala kini telah padam sepenuhnya, digantikan oleh cangkang kosong yang tak bernyawa. Laporan itu menyebutkan bahwa ia mengalami katatonia parah. Ia menghabiskan 24 jam sehari duduk di atas kursi roda di sudut ruang rekreasi rumah sakit dengan pandangan mata yang kosong menatap lantai. Ia tidak pernah berbicara satu kata pun. Sebuah ironi yang kejam mengingat ia dulu berpura-pura bisu untuk menipuku. Satu-satunya gerakan yang ia lakukan hanyalah tangan kanannya yang terus-menerus menggosok dan mencekik lehernya sendiri tanpa henti. Seolah ia bisa merasakan tali hayalan yang dulu digunakan ayahnya untuk gantung diri kini menjerat erat lehernya. Ia harus diberi makan melalui selang karena rahangnya terkunci rapat oleh trauma traumatis yang memakan kewarasannya. Membaca nasib tragis mereka tidak sedikit pun menimbulkan rasa kasihan di sudut hatiku. Hukum tabur tuai telah bekerja dengan sangat sempurna. Mereka yang berniat mencuri kewarasan dan hidupku melalui penderitaan yang disengaja, kini harus membayar tunai dengan kehilangan akal budi dan kebebasan mereka untuk selama-lamanya. Mereka hancur oleh senjata rahasia yang mereka ciptakan sendiri. Tidak ada karma yang lebih puitis dan sepadan daripada ini. Sedangkan nasib kedua ibu mertua dan adik ipar palsuku? Pengacaraku sempat bercerita beberapa bulan lalu bahwa mereka berdua tertipu oleh sindikat investasi bodong sesaat setelah kabur dari rumahku. Uang bayaran yang kuberikan malam itu lenyap tak bersisa dalam hitungan hari. Mereka kini kembali hidup luntang-lantung di jalanan yang keras, diburu oleh para penagih utang, dan hidup dalam ketakutan setiap hari. Mereka kembali ke tempat yang memang pantas untuk parasit seperti mereka. Aku menutup amplop coklat itu dan menyelipkannya kembali ke dalam tas tanganku dengan tenang. Aku mengambil napas panjang, menghirup aroma bunga lili segar yang menghiasi vas besar di tengah meja. Suara tawa salah satu rekan bisnisku kembali menarik perhatianku ke dunia nyata. Aku menatap wajah-wajah ramah di sekelilingku, menyadari betapa berharganya hidup yang sedang kujalani saat ini. Aku telah melewati badai tergelap yang dirancang untuk membunuh jiwaku, dan aku berhasil keluar sebagai pemenang tunggal, lebih kuat dan tak tertembus dari sebelumnya. Malam semakin larut, namun tidak ada satupun sudut di ruangan ini yang dibiarkan gelap. Aku memotong seiris kecil kue coklat yang lezat, memasukkannya ke dalam mulutku, dan meresapi rasa manisnya yang memanjakan lidah. Tidak ada lagi rasa pahit, tidak ada lagi racun tersembunyi, tidak ada lagi ketakutan yang mengintai di balik bayang-bayang. Aku meletakkan garpuku, bersandar nyaman di kursi dengan senyum lebar yang tulus dan penuh kemenangan.
Perjalanan panjang nan menyiksa itu telah resmi berakhir, dan di bawah siraman cahaya terang yang hangat ini, aku siap menyambut seluruh kebahagiaan yang mulai hari ini sepenuhnya berada di bawah kendaliku.